Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sama-sama berbahagia di dalam Yesus Kristus. Lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan dan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita angkatkan penyembahan kita kepadanya. Kaulah Tuhanku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku. Benar Bapa di sorga, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkau yang termulia di bumi dan di sorga. Termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Saudara-saudari sekalian, pagi ini kita tetap ada peluang untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi, kami bersyukur Engkau berikan kehidupan yang baru hari ini kepada setiap kami. Saat ini kami minta Engkau yang membuka hati kami dan tumpuan kami tertuju kepada Engkau untuk bertemu dengan Engkau dan mendengar firman Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, pagi ini kita akan teruskan dengan renungan yang dipilih dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 17. Ayat 10 sampai ayat 17. Dan petikan firman ini, saudara-saudari sekalian, Paulus mau kita menjadi anak Tuhan yang berhikmat. Menjadi anak Tuhan yang berhikmat. Mari kita membuka Alkitab untuk membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat 10. Ayat 10 berkata begini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap
telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi setiap orang yang harus memperhatikannya, bagaimana yang harus dibangunkan di atas bangunannya. Rasul Paulus katakan kita sebagai anak Tuhan yang berkhidmat. Poin yang pertama dari ayat 10 ini mengatakan kita sebagai anak Tuhan, kita harus menunaikan tugas masing-masing. Menunaikan tugas masing-masing. Paulus menggunakan ahli bangunan, yaitu sesiapa yang sebagai arkitek ataupun kontraktor yang membina bangunan. Dia harus mereka ataupun membuat satu peta ataupun plan untuk membina satu bangunan sebelum dia membinakan sesebuah bangunan. Jadi, Paulus memberikan gambaran kepada jemaat Korintus bahwa semasa kita mau membinakan sesuatu, kita harus faham ataupun kita harus ada plan yang cukup jelas untuk kita boleh membina di bangunan itu. Jadi Rasul Paulus di sini dia bukan membicarakan tentang bangunan ataupun apa-apa, tapi dia mau membicarakan kepada kita tentang kehidupan kita sebagai seorang Kristen, kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Dia mau kita meneliti kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita hari ini. Kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita boleh melakukan kerja-kerja ataupun kita sudah ada anugerah yang berlainan yang diterima, yang dianugerahkan kepada kita. Bagaimana kita hari ini boleh melakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Rasul Paulus mau kita memperhatikan diri kita sendiri. Hari ini kita dipilih ataupun kita menerima anugerah yang berlainan untuk melayani Tuhan. Adakah kita menggunakan anugerah kita itu dengan baik, dengan teliti, dengan tujuan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari sekalian, kita berada di gereja berlainan. Kita dipilih Tuhan untuk melayani Dia. Kita memang ada bakat ataupun anugerah berlainan untuk melayani Tuhan. Kita selidiki diri sendiri. Adakah kita sanggup digunakan oleh Tuhan untuk melayani Dia? Ataupun saya sentiasa ada excuse yang cukup untuk katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak dapat. Saya sibuk Tuhan. Adakah keadaan kita sebegini dalam kehidupan kita hari ini? Paulus mau kita meneliti bahwa kita dipilih Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Dan satu hal yang sangat penting saudara-saudari sekalian. Memang hari ini kita ada hamba Tuhan yang berlainan untuk memimpin bersama dengan gereja untuk melayani kita. Tapi kita ingat saudara-saudari sekalian, saya sentiasa ingatkan kepada jemaat-jemaat sekalian bahwa gereja ataupun tempat pelayanan ini yang hari ini saya melayani, tempat yang saya melayani ini, gereja Tuhan ini bukan dimiliki oleh saya, bukan dimiliki oleh hamba Tuhan, tetapi dimiliki oleh kamu sekalian, dimiliki oleh jemaat-jemaat sekalian. Kamulah yang memiliki gereja kamu hari ini. Bukan pendeta, bukan orang yang menjaga gereja, tetapi kita yang melayani di dalam gereja ini dimiliki oleh kamu sekalian. Jadi, bagaimana kita harus melakukannya dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, semasa kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Rumah ini dimiliki oleh engkau dan oleh kamu. Sanggupkah kamu bangun untuk melayani Tuhan? Sanggupkah semasa dipanggil untuk menjadi pemandu band? Sanggupkah kamu melayani Tuhan? Semasa diundang untuk memainkan alat musik, memang kamu pandai, tapi kamu sanggupkah digunakan oleh Tuhan? Paulus mau kita paham, hari ini kita menjadi anak Tuhan. Kita dipilih untuk melayani Tuhan. Anugerah Tuhan sudah ada. Adakah kita melakukan tugas kita untuk melayani Tuhan? Kita harus. Sebab kita dipilih, kita dikasihi oleh Tuhan kita. Jadi kita harus membalas kasih Tuhan melalui pelayanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
Dari ayat 11 sampai ayat 15. Paulus kata, apabila kita melayani Tuhan, apabila kita membinakan satu pelayanan itu, siapa ketasan kita? Ayat 11 sampai ayat 15 berkata dengan sangat jelas, Yesus Kristus merupakan dasar kepada kita. Yesus Kristus merupakan dasar. Ayat 11, kerana tiada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering atau jerami. Sekali kala pekerjaan masing-masing orang akan nampak, kerana hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan menampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing, orang akan diuji dengan api itu. Jika pekerjaan yang dibangunkan seorang tahan uji, ia akan dapat upah. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti talang api. Sebagai seorang anak Tuhan, saudara-saudari sekalian, kita harus ingat siapa dasar kita. Dasar kita dari Yesus Kristus. Satu-satunya dasar iman kita. Tiada dasar lain. Sebab kalau kita bina sebuah bangunan di atas pasir, dia akan tenggelam. Tidak dapat teruji. Paulus menunjukkan dengan sangat jelas, dasar itu adalah Yesus. Apa yang kita lakukan pelayanan kita itu, hari ini, haruslah untuk Tuhan kita. Dasar itu penting. Kalau dasar kita salah, semua itu akan sia-sia saja. Dasar kita, pelayanan kita, hanyalah melakukannya untuk Tuhan kita. Pembina atas dasar Yesus Kristus. Paulus mengemukakan ada dua jenis dasar ataupun bahan yang boleh digunakan untuk membangunkan bangunan. Satu jenis yang kekal abadi, dan satu jenis mudah musnah ataupun hancur. Dan Paulus menegaskan hanya dasar Yesus saja yang kekal. Apa yang kita gunakan untuk membina itu dipilih oleh manusia sendiri, pakai emas, perak, ataupun dengan kayu, rumput. Kalau dengan emas ataupun perak itu memang tahan uji. Dan pelayanan kita itu dipuji oleh Tuhan. Sebab kita binakan dasar di atas Yesus. Dan semua itu berdasarkan Yesus kita melayani. Dan pada hari Yesus Kristus datang, semua kita lakukan itu tahan uji. Dan tidak akan terbakar dalam api. Dan satu keadaan lagi, Rasul Paulus kata, kalaulah hari ini dasar kita salah, dan apa yang kita lakukan itu semua tidak berkaitan dengan Yesus. Kemampuan diri, kesombongan diri, semua lakukan untuk diri sendiri. Dasar itu salah. Dan semua yang lakukan itu bangunan walaupun dibina, tetapi suatu hari nanti akan diuji dengan api. Yesus Kristus datang. Semua itu akan terbakar. Tidak dapat tahan uji. Semua itu akan hancur. Dan sampai satu saat itu, semua itu kelewatan. Paulus mau kita merenungkan. Hari ini kita sebagai anak Tuhan. Siapa yang kita ikuti? Kita ikut Tuhan. Ataupun kita ikut kemampuan, keinginan diri sendiri. Kalau kita tetap mengikut Yesus, itu jalan yang terang. Semakin terang. Kalaulah kita terus mengikut kemampuan diri, keinginan diri itu, sampai satu tahap, kita akan dibakar oleh api, dan semua itu akan lenyap. Dan Paulus mau kita berwaspada. Dia mengingatkan kita bukan hanya untuk jemaat Korintus saja. Apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka yang menyebabkan mereka berpecah belah. Kepada kita juga sama saudara-saudari sekalian, hari ini apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Semasa kita melayani itu, adakah kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan, ataupun saya mau menunjukkan betapa hebatnya saya, apa yang saya boleh lakukan, dan orang lain tidak dapat. Sombong diri.
Jadi saudara-saudari sekalian, sebagai anak Tuhan yang berkhidmat, kita harus membina pelayanan kita, apa yang kita lakukan itu di atas Tuhan kita, memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga dalam ayat 16 dan ayat 17. Paulus kata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bayi Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bayi Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bayi Allah adalah kudus dan bayi Allah itu ialah kamu. Paulus kau memberitahu kita sebagai anak Tuhan yang berkhidmat, kita haruslah melakukan, menunaikan tugasan kita yang pelayanan. Dan dasar kita harus dibina di atas Yesus Kristus. Yang ketiga, Paulus mengingatkan kita adalah baik Tuhan. Baik Tuhan yang harus kita menjaga diri sendiri. Saudara-saudari sekalian, kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Dan diri kita itu sudah dipimpin oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus datang kepada diri kita. Kita menjadi baik Allah. Paulus mau kita melitiki hari ini apa yang kita lakukan itu. Adakah kita berhati-hati, berwaspada, melakukan semua hal itu hanya untuk tujuan memuliakan nama Tuhan, ataupun kita mau nama kita diketahui oleh orang ramai, tapi bukan memuliakan nama Tuhan. Paulus kata kita adalah baik Tuhan. Roh Kudus sudah diam di diri kita. Adakah hari ini kita sanggup dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan? Saudara-saudari sekalian, kita hari ini kita memang dalam keadaan yang semakin sibuk. Mungkin dalam 2 tahun pandemi ini, kita sudah berehat, kita ada masa untuk renung firman Tuhan, bersama Tuhan membaca firman Tuhan setiap hari. Bagaimana hari ini kita sudah mulai bekerja, mulai dengan hal-hal yang semakin banyak dalam kehidupan kita. Masihkah kita ada hati, ada masa untuk Tuhan? Baik Tuhan, Roh Kudus Tuhan bersama dengan kita. Adakah kita sentiasa mendengar apakah Roh Kudus berbicara kepada kita? Ataupun saya inginkan saya lakukan kehendak diri saya sahaja. Saya mengabaikan apa yang Tuhan mau saya dengar dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sekalian, sebagai anak Tuhan yang berkhidmat, kita harus sentiasa tahu tentang keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang saya pelajari selama ini adalah setiap hari semasa saya bangun, saya memang mencari Tuhan terlebih dahulu melalui doa saya. Sebelum baca firman Tuhan, saya memang berdoa. Mungkin sekali-sekala saya diam saja di hadapan Tuhan untuk dengar bagaimana saya boleh memahami firman Tuhan pagi ini. Ada sekali-sekala saya diam di hadapan Tuhan, begitu saja, untuk mendengar Tuhan bagaimana saya boleh melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan hari ini. Kita harus dekati Tuhan sentiasa. Jangan kata ada alasan katakan saya sibuk, saya tidak ada masa. Setiap orang ada masa yang cukup setiap hari. Masalahnya bagaimana kita menggunakan masa kita hari ini untuk mendekati Tuhan, untuk melakukan hal sehari kita dalam kehidupan kita. Paulus mau kita menjaga diri kita, kelakuan kita, pertuturan kita. Adakah apa yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan? Seiras dengan identiti kita sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang berkhidmat, saudara-saudari sekalian, kita harus melakukan tugas masing-masing untuk membina rumah Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang berkhidmat, kita harus membina apa yang kita lakukan itu di atas dasar Yesus Kristus. Yang ketiga, kita harus menjaga kelakuan diri dan sentiasa mendekati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau begitu mengasihi kami. Melalui firman-Mu, kami ingin bersandar kepada bimbingan Engkau. Dan kami sanggup mendengar kepada apa yang Engkau pesankan kepada kami untuk melakukan kehendak Engkau dan memuliakan nama Engkau. Berkati kami Tuhan.
Apa yang kami lakukan hari ini hanya satu tujuan, memuliakan nama Engkau, membacakan cahaya tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan kami kepada orang lain, untuk mereka boleh mengenal Tuhan. Di nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.